AKBR Radio Information and Entertainment Station, the best campus radio in town. Hai hai hai, gimana ya? Balik lagi di AK Pods, makin tahu makin seru. Pods, makin tahu, makin seru. Nah, kali ini AK Pods ditemenin sama Maya Nabila selama berapa menit ke depan. Nah, kali ini aku nggak sendirian nih, Kimanian. Di sampingku sudah ada Ibu Nadia Atui, MPSI Psikolog, selaku konsultan psikolog, dan di sebelahnya lagi juga sudah ada Bapak Abdul Sair selaku dosen sosiologi UIK Surabaya. Ya, selamat datang Bapak dan Ibu. Nabila. Sehat? Alhamdulillah sehat. Yes. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai Gen Z dan juga media sosial nih, ya. Karena seperti yang saya tahu, kalau riset Bapak dan Ibu ini membahas mengenai Gen Z, kompetensi sosial dan juga media sosial nih. Betul? Iya. Gini. Ya, langsung saja. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Bapak Ibu, bagaimana sih definisi generasi Z menurut Bapak dan Ibu sekalian? Terus ya, yang lagi Jadi tesisnya di situ. jadi generasi Z atau Gen Z itu adalah istilah baru ya. Sebelumnya itu ada istilah seperti I generation begitu. Kemudian kalau dalam sosiologi itu ada istilah generasi metamodernism misalnya. Tetapi yang lagi populer itu dengan istilah Gen Z atau generasi Z. Rumusan-rumusan umum itu ada yang mengatakan itu dilahirkan pada tahun 1997 sampai 2012. Kira-kira begitu, tapi itu rumus umum ya, rumus umum. Nah, apa itu generasi Z? Ya generasi ketika dia dilahirkan sudah mengenal teknologi, termasuk handphone, internet dan seterusnya. Ketika dia tumbuh kembang, dia bisa ngomong, dia belajar jalan, sudah tahu dengan teknologi itu gitu. Bahkan ketika dia menangis seringkali disodorkan HP yang menarik. Nah, kira-kira gambarannya termasuk Anda kelahiran tahun berapa? Saya kelahiran 2002. 2002 Iya. ya, masuk tuh. Kalau dari Ibu sendiri bagaimana menggambarkan generasi Z gitu? Ya sama ya, mungkin kalau Pak Abdus lebih secara teorinya ya, kalau mungkin dari saya lebih ke Gen Z yang sering saya temui itu ya anak-anak muda yang punya jiwa dan energi yang luar biasa gitu ya. Nah, tapi kan ada dua mata uang nih, ketika energinya positif, artinya dia bisa memanfaatkan sisi digital itu untuk aktualisasi diri dan hal-hal yang positif. Salah satunya sederhananya misalnya bikin konten jualan online dan lain sebagainya. Nah, namun ketika dia tidak bisa memanfaatkan dengan hal yang positif, berarti kan dia melihat media sosial ini bisa juga menjadi hal yang negatif. Artinya mereka sebagai pasif reader ya, artinya menerima konten-konten dari media sosial yang akhirnya mau nggak mau pasti berdampak kepada jiwanya. Makanya itu banyak yang teman-teman Gen Z ini yang FOMO. dan mental illness lah gitu ya dan lain sebagainya. Oke. Berarti kalau dari Pak Abdul sendiri itu generasi Z, meyakini generasi Z itu adalah generasi yang melek dengan teknologi ya kan, kayak apa-apa teknologi, hari-hari teknologi ya kan. Dia generasi yang benar-benar online. Bangun tidur bukan? Iya, benar-benar online dia dan dia selalu terhubung dengan internet. Bahkan mungkin sebelum tidur dia masih terhubung ya, kecuali pada saat dia tidur. Itu saja mungkin. Dia tidurnya mungkin 5 jam. Gak tidurnya mungkin ya berapa ya, 18 jam. Kira-kira seperti itu. Tidur pun masih sleep call, Pak. Sleep call. Masih online, Pak. Iya, itu. Masih. Nah, saya setuju Mbak Nadia tadi bahwa generasi ini seperti mata uang ya. Ada positif, ada negatifnya. Di satu sisi generasi ini mandiri, kreatif,
dan dia memiliki kecepatan gerak yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Dia melek teknologi informasi tetapi di saat yang sama dia ada titik kelemahan. Kalau dalam perspektif kajian sosiologi itu dia tidak memiliki kedalaman-kedalaman tertentu dalam konteks informasi, dalam konteks ideologi, dalam konteks yang lain-lain begitu. Nah, karena itu di banyak hasil penelitian itu menunjukkan generasi ini itu lebih sukanya eh, mengkonsumsi informasi itu yang singkat-singkat. Kalau video hitungan detik saja, paling lama 1 menit. Begitu. Lebih dari itu dia gak mau, ya kan? Kemudian grafik, dia suka grafik dibandingkan teks. Kalau teks panjang dia gak suka karena dia malas membaca sebetulnya. Nah, ini negatifnya. Dia lebih suka grafik, misalnya informasi apa dibuatkan grafik dengan desain yang ciamik begitu, masuk ke dia. Tetapi itu justru di satu sisi bagus, tetapi di saat yang sama itu menjadi, karena itu dangkal, ya dangkal. Nah, efek jangka panjangnya sebetulnya itu pada konstruksi dia dalam kajian psikologi mungkin kepribadian dia bisa akan lebih rapuh ya dibandingkan dengan generasi-generasi yang secara substansif itu lebih mendalam. Kira-kira begitu. Nah, sekarang itu harus dikontrol oleh siapa? Oleh banyak orang, oleh banyak lembaga, oleh banyak pemangku kebijakan. Saya lebih suka ngomongin di level keluarga saja. Jadi keluarga juga harus punya tugas untuk mengontrol mereka. Misalnya, kalau misalnya dapat informasi seharusnya dilacak, dikontrol, ini benar nggak informasinya. Jangan kemudian diterima, dibaca, lalu diyakini. Itu berbahaya bagi Anda di masa yang akan datang. Orang tua itu harus seperti itu. Kalau enggak, maka dia akan hidup seperti digital itu menjadi sumber paling sumber utama begitu. Padahal di dunia digital, di dunia teknologi informasi yang dia dapat juga liar. Kebenaran yang dia dapat belum tentu juga benar. Kalau istilah dalam sosiologi itu disebut dengan simulacrum. Jadi benda ini di-copy paste oleh orang lain ini yang memposting juga meng-copy paste dari orang lain. Yang lain juga begitu, padahal sesungguhnya apakah ini benar atau tidak gak tahu. Itu yang disebut dengan simulacrum. Nah, termasuk orang ganteng, orang cantik kan simulacrum sekarang. Cantik dan ganteng yang sesungguhnya itu nggak tahu kita, ya kan? Kan ya? Iya. Kalau kita ngelihat di Facebook, di Instagram itu kalau ngelihat postingan-postingan begitu, cantik banget, ganteng banget. Padahal itu simulacrum gitu. Ya bisa diedit dan seterusnya. Jadi orang ganteng dan orang nggak ganteng sekarang itu sulit kabur sekali di dunia digital itu. Itu apa karena filter itu, Pak? Nah itu tadi. Dan itu berbahaya dalam tanda kutip. Tetapi ini kan omongan kayak saya, omongan dosen yang dilahirkan di tahun 80-an begitu. Tapi bagi Anda yang hidup dilahirkan di dunia itu kan nggak sampai ke sana mikirnya. Loh enggak Pak, kenapa? Karena Anda semua itu menurut saya adalah just for fun. Ya pokoknya kelihatan senang, kelihatan senang ya sudah gitu. Kira-kira kayak gitu. Berarti kalau dari penjelasan Bapak sendiri itu berarti ada pergeseran nilai sosial ya berarti ya? Pasti ya. Oke. Tadi juga saya sempat mendengar bahwa Gen Z itu sangat lekat dengan stigma mudah rapuh, cepat menerima informasi dengan instan. Nah, saya pernah membaca salah satu artikel itu ada yang menyebutkan bahwa generasi Z itu adalah generasi strawberry. Ya, generasi strawberry atau strawberry syndrome gitu. Generasi yang kayaknya tuh gampang banget untuk menerima informasi dengan instan, gampang lemah, lambat, yang kayak gitu-gitu loh Bu, yang stigma-stigma yang seperti itu. Nah, untuk kalau Ibu sendiri dengan tanggapan mendengar bahwa adanya strawberry syndrome atau generasi Z itu dianggap sebagai generasi strawberry itu bagaimana? Iya, memang istilahnya kan generasi strawberry ya, Iya. Mang, ya kan. Nah, karena kenapa? Karena strawberry itu bukan lembek sih, lentur gitu Iya ya, dong, kayak iya. beda kan kalau kamu pegang salak sama strawberry Iya. ya kan. Nah, makanya namanya itu.
Mungkin yang bisa saya bantu soroti adalah karena memang, fenomenanya itu generasi Z ini generasi yang memang ya tadi yang tadi awal bilang Iya, FOMO tadi itu, karena FOMO itu beda dengan generasi yang sebelumnya. Itu kenapa kok, apa namanya, dilihatnya bahwa generasi strawberry nih, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi sorotan dari daya juang gitu yang memang sebenarnya dibandingkan itu tidak fair ya, maksudnya generasi Z dan generasi sebelumnya karena memang kan situasinya juga berbeda ya. Gen Z kan nggak perlu tuh sekolah naik apa tuh naik gunung. sepeda gitu ya, Iya, terus yang ribet-ribet kayak iya, dulu nggak perlu, pas sekarang kan mungkin lebih simpel gitu ya. Nah, memang situasinya aja yang beda, tapi mungkin yang dibilang generasi strawberry dan yang memang perlu kita yang bisa saya soroti adalah keinginannya untuk uh, berjuang mencapai sesuatu gitu ya. Kadang-kadang tuh keinginan untuk mencapai satu hal yang diinginkan itu selalu ada pembenaran untuk tidak bisa maksimal gitu oke. ya. Dalihnya itu selalu ada. Misalnya nih, ya memang aku nggak bakat di situ, ya memang situasinya Iya, begini gitu iya. ya memang A, memang B gitu ya. Sehingga memang untuk mencapai sesuatu itu yang beda generasi yang strawberry dengan generasi yang sebelumnya gitu ya. Walaupun mereka punya 1000 alibi lah untuk membenarkan bahwa ya emang kondisinya berbeda, keadaannya beda gitu ya. Kalau dulu mungkin ya, sebelum Gen Z ya Pak ya, orang dalam kategori stres, depresi, cemas itu kan agak-agak menakutkan ya. Kalau di Gen Z ini udah kayak pembicaraan hari-hari loh Pak, gitu. Iya. Dan dikit-dikit kan butuh healing gitu kan. Padahal kalau ditanya ini ngerjain apa, kok dikit-dikit healing gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh memang jadi karakter generasi strawberry ini gitu. Tapi aku nggak menyoroti dari sisi negatifnya aja. Oke. Dari sisi positifnya juga mereka kan eh, yang tadi Pak Abdus bilang bahwa mereka kreatif gitu ya. Kreatif, kemudian mereka tuh ketika dia tahu apa namanya ada hal yang terbaru dan bisa bisa menghasilkan gitu ya, mereka akan mengejar dan apa ya berjuang untuk melakukan itulah ibaratnya seperti itu. Oke, berarti itu juga apakah termasuk salah satu karakter unik dari generasi Z? Ya. Unik. Jadi setiap generasi kan emang Ya, punya plus minus ya Pak ya. Seperti itu. Cuman memang Gen Z ini sekarang yang jumlahnya paling banyak nih, populasi terbanyak di Indonesia gitu. oke. Tadi kita sudah ngomongin karakter generasi Z, ngomongin gimana generasi Z dengan perkembangan teknologinya. Mungkin dari Bapak dan Ibu sendiri ada yang mau disampaikan mungkin untuk generasi Z mengenai bagaimana menyikapi perkembangan teknologi atau mungkin menyikapi bagaimana biar tidak FOMO, mungkin tidak menjadi generasi strawberry. Nah, silakan mungkin dari Ibu dulu mungkin, silakan. Kalau menyikapi teknologi rasanya emang nggak bisa dipisah Nggak ya Pak. bisa. Gen Z dan teknologi ini udah nggak bisa dipisah. Mungkin kalau dari saya, pesan saya sih eh mau gen apapun Z, mau alpha nantinya, tetaplah jadi manusia yang punya tujuan hidup yang jelas. Dimulai dari kamu tuh pengennya apa, maunya apa, pengen jadi seperti apa. Itu harus sering-sering ditanya ke diri kita sebenarnya. Jadi nggak day by day itu nggak kayak kegilas dalam rutinitas gitu ya. Setiap hari melakukan dari pagi sampai malam begini-begini. Jadi kayak zombie, tahu Oh nggak iya ya. zombie? Jadi kayak kegilas dalam dalam Ya. aktivitas sampai kita tuh nggak tahu loh. Ini kita ini sebenarnya aku tiba-tiba kok udah lulus ya. Terus aku ini maunya apa ya? Terus udah lulus kayaknya aku nggak cocok di jurusanku. Iya iya Nah, iya. hal-hal yang seperti itu tuh bukan sering, banyak terjadi di Gen Z. Jadi entah karena digital ini menguasai kehidupannya sampai dia akhirnya lupa peka terhadap dirinya, lupa Benar. bertanya, awareness-nya kurang gitu ya. Atau ya memang perlu dilatih gitu, awareness tuh emang perlu dilatih sih. Jadi memang perlu sering-sering tanya, aku udah on track belum sama tujuanku? Aku maunya apa, kemana? Kalau emang media sosial atau dunia digital ini menjadi kendaraan kita untuk mencapai apa yang mau ya, kita tuju gitu ya. Ya maksimalkan itu, gitu kan? Ya maksimalkan itu. Ya setahu saya kita sekarang tahu bahwa apa sih yang nggak bisa diakses, informasi apa yang kita nggak bisa dapat dari dunia Benar. apa namanya dunia digital gitu Betul. ya. Dan bahkan Pak sekarang tuh yang saya tahu ya banyak orang yang tiba-tiba bilang, aduh dunia kerja ini sulit, cari kerja ini sulit gitu ya. Apalagi pasca pandemi, dunia seperti ini, Indonesia apalagi yang seperti ini gitu ya. Ada loh Pak, orang-orang yang lebih cerdas dari mereka gitu ya. Itu bisa memanfaatkan digital sampai mendapatkan
menghasilkan Masih. uang gitu kan. Artinya kan sebenarnya bukan sulit enggaknya, bukan keadaannya, tapi kamu mau nggak Ya, mau gitu tuh. loh, mau nggak gitu, dan punya keinginan harusnya ya, punya keinginan yang kuat dan kuat untuk mencapai apa yang dimau. Ya tadi itu, create tujuan hidupnya dulu. Seperti itu sih. Masuk nggak menurutmu? Masuk, masuk, masuk. Memang perlu kadang saking Heeh. sibuknya gitu kadang lupa Heeh. gitu, lupa Heeh. untuk nanya sebenarnya Mhm. ngapain. Nanti tiba-tiba lulus, udah lulus loh, kok temenku Kok sih nikah tahu? gitu Kok ya. saya Iya, belum? Iya gitu loh. kadang Jadi juga masih kayak shock. iya jalanin hidup itu kayak normatif gitu loh, Kak. Sekarang Iya, umur 25, oh udah nikah, ya udah deh nikah gitu. Oh, ini udah waktunya apa ini. Padahal sebenarnya apa yang dicari sih sebenarnya gitu benar-benar. loh. Itu yang perlu kita sentuh. Diri kita aja sering loh, Pak. Kita aja yang ketahuan kesibukan kadang-kadang memaknai hidup Sudah kita terus sudah. gitu ya. Betul. Oke. Ya, terima kasih Bu. Kalau dari Bapak sendiri? Ya, kalau saya lebih ke perkara kebermanfaatan keberadaan Gen Z bagi kehidupan dan lingkungan dia. Nggak apa-apa dia disebut dengan generasi rapo, generasi stroberi tadi begitu, tetapi dia harus memiliki manfaat yang besar bagi lingkungan dan sekitar begitu. Karena hidup ini dia akan bersejarah generasi itu kalau dia memiliki manfaat bagi lingkungan sekitar. Itu satu. Yang kedua, kalau dia berstatus sebagai mahasiswa, maka jadilah generasi Z yang kritis gitu. Karena untuk bisa menjadi generasi yang kritis tentu harus banyak membaca, harus banyak berdiskusi, harus banyak menulis. Saya kira tiga ini gitu. Kalau kita tidak terbiasa dengan tiga hal ini, ya Anda akan menjadi generasi Z, generasi stroberi yang kafah menurut saya. Yang tidak berisi gitu, lembek gitu. Ya memang enak dipandang stroberi, semua anak-anak suka stroberi, warnanya juga cerah gitu. Menarik ya. Tetapi ya kalau dipegang itu kan lembek, ditaruh di luar hitungan hari Busuk. sudah busuk gitu. Tertarik sih Pak, diskusi. Jadi Gen Z ini emang butuh diskusi sih sebenarnya. Ya. Nah, saran dari saya mungkin gini ya, karena case by case yang sering saya terima gitu ya. Carilah teman diskusi itu yang tepat gitu ya. Dan itu jangan pernah memilah-milah. Artinya gini, bukan circle aku gitu ya. Dia nggak level sama aku atau mungkin beda usia atau apa. Pokoknya makanya tadi yang pertama itu kamu tahu tujuanmu dulu apa. Nanti kamu seperjalanan mencapai tujuan itu kamu perlu teman diskusi emang. Kamu perlu mentor, perlu pendampingan ya secara tidak langsung. Yaitu mau dari teman, mau dari orang tua, bangun support system yang positif gitu kan. Karena masalah mereka ketika menemukan partner diskusi yang mungkin akhirnya nggak nyaman, itu menjadi modelannya trust issue nih. Akhirnya nutup diri. Terus abis itu aku kena trust issue, ini gimana caranya lo? Alurnya kayak gimana? Zaman dulu ada trust issue Pak. Dan Anda harus sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Ini kan bagian dari diskusi ya, walaupun juga berhubungan dengan media sosial. Harus diperbanyak karena pikiran kita ini harus diarahkan ke kegiatan-kegiatan yang positif. Kalau cuma siang malam tidur berhubungan dengan digital itu dia tidak produktif gitu. Saya kira itu ya. Saran saya juga digital pegang HP untuk akses media sosial juga perlu dibatasi deh Pak. Jadi kan sekarang ada lagi tren juga ini Pak, 7 toxic digital, 7 toxic yang detox, bukan toxic. 7 detox yang harus kita lakukan. Salah satunya detox digital, Pak. Dan kita itu kan emang tidak bisa lepas dari ini. Gini Pak, WhatsApp perlu. WhatsApp-nya kan perlu nih. Ya, perlu. IG-nya, TikTok-nya, X-nya di-off-in dulu. Atau kalau enggak, kalau Bapak kita punya kemampuan untuk kontrol, nggak usah di-uninstall, udah dibiarin aja, kita nggak buka gitu. Kita kasih waktu buka misalnya nih jam anak istirahat gitu, atau mungkin sore sejam atau 2 jam. Itu nanti kalau kita terbiasa Pak, kita bener-bener kayak, oh ternyata udara itu kayak gini loh rasanya. Seperti itu loh Pak. Setragis itu kehidupan yang sekarang. Karena emang gimana ya, digital ini emang membius banget digital ya Pak aktivis. Mungkin itu bisa kalau saya TikTok dan seterusnya mungkin bisa. Tetapi yang nggak bisa itu megang HP-nya. Karena kayak kita ini kayak dosen kan itu
transaksi apapun, kemudian Iya. email dan seterusnya itu kan Namanya jalur perhubungan ya, Pak, ya? berhubungan. Nah, tapi kalau untuk WhatsApp, email, dan misalnya Google aja, kita mau akses info iya, gitu oke. ya, atau IE yang kita pakai gitu, kan beda Pak sama media sosial. Media sosial tuh membius Oh, Pak. iya, That's why itu beda, scrolling yang beda. tadi Iya. Bu Yuli Iya, iya. bilang, kenapa orang scrolling, anak scrolling tuh 6 jam per hari. Oh, Mereka dong. mampu. Gitu loh. Saya pernah ngalamin soalnya Pak, ketika weekend dan gak ada agenda apapun, begitu pegang HP untuk scrolling nggak sadar tiba-tiba loh kok adzan zuhur gitu. Tidak kalau dia dipakai 6 jam itu untuk membaca sudah berlipat. Wah, ya iya Pak. Beli bukunya sekarang yang bingung di mana. Mau ketemu buku. Oke. Ya mungkin itu ya yang apa namanya Pesan pesan ya dari saya. Yang pertama mungkin batasi digitalnya ya, batasi pegang media sosial gitu ya. Kalau kita nggak mau terbius, untuk waktu kita terbuang sia-sia gitu ya. Ini mau Gen Z, mau generasi apapun ini penting banget ya. Kemudian untuk Gen Z yang tadi itu tingkatkan daya juang, lebih ke mungkin tentukan tujuan hidup dulu gitu ya, baru nanti cari cara untuk mencapai. Kalaupun memang harus ada support system, carilah support system yang positif. Kalau misalnya nih teman se-circle itu nggak ada yang mendukung atau mungkin nggak ada yang bisa ngasih informasi yang positif tentang tujuan kita, ya kita waktunya gerak nih, waktunya kita pindah nih circle ke circle yang lain. Kalau teman-teman di kampus kan ada dosen, ada cutting gitu ya mungkin ya, dan yang lain-lain. Jadi 2 pesan itu sih yang mungkin penting buat Gen Z ya. Oke, wah sangat tertampar ya mendengarnya. Karena saya sangat sangat aktif dengan sosial media tadi, bener yang dibilang sama Ibu sama Bapak. Jadi tahu-tahu scroll asik, tiba-tiba loh udah malam Iya gitu. benar, dan kamu nggak sendiri. Semua orang yang kena virusnya digital ya begitu. Oke, bisa kita akhiri saja kayaknya ya perbincangan ini karena sangat menyenangkan sekali, tapi waktunya sudah harus kita tutup ya teman-teman. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sudah Sama-sama. berkenan untuk mampir ke EKBN Radio. Aku Maya Nabila pamit undur diri. Terima kasih. EK Pods, makin tahu, makin seru.